Tugas P5, Tima, Kirafan Local, Permainan Tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Rosyada, nomor absen 23. Saya Najwa Sasa Azara, absen 25. Saya Tiwi Yulia Rajib, nomor absen 9. Saya Windu Ulfiani, nomor absen 34. Saya Ahmad Rizalagiki, nomor 2. Saya Muhammad Rizal Kustia, absen 21. Kami dari kelompok 3 akan melakukan kunjungan ke desa Karanganyar yang memproduksi permainan mata kotak. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarno, asli Desa Karanganyar. Alamat tepat kami adalah Desa Karanganyar, RT 4 RW 2, Kecamatan Melan, Kabupaten Jepara. Kenapa ya Pak Desa Karanganyar disebut sebagai atau dikenal sebagai desa dolanan? Kalau boleh tahu? Ya, tadi saya sambung dengan perkenalan saya. Saya di sini sebagai pemilik Home Industri KPK Mekarjaya atau kelompok perajin kitiran. Di sini saya sebagai pemilik. Terus dilanjut pertanyaan kedua, asal usul kenapa Desa Karang menjadi desa dolanan sentra Kabupaten Jepara. Ceritanya cukup panjang apabila memang digendaki cerita dari awal sampai akhir. Sebab saya memang berdomisili di Karanganyar dan juga sebagai pelaku usaha. Jadi alhamdulillah saya tahu persis. Berawal dari tahun 1975, itu sebelum 1975 itu masyarakat kami hidup sebagai petani, buruh tani dan pekerja sebagai penganyam bambu atau bahasa Jawanya itu kepak. Akan tetapi di tahun 1975 Bapak Mudi itu warga desa Karanganyar jualan mainan bola jahit sama BBM yang dari Milun itu di Taman Sriwedari Solo. Nah, alhamdulillah di sana dia mendapatkan sesama penjual juga mainan kitiran. Dia beli satu seharga Rp20 pada waktu itu dari sana. Alhamdulillah dibawa di Karanganyar sampai dijiplak atau diamati, tiru dan modifikasi. Alhamdulillah sampai saat ini Pak Mudi atas kepandaian beliau untuk ATM tadi, amati, tiru dan modifikasi, sampai saat ini kitiran masih tetap eksis. Dan itulah asal muasal Desa Karanganyar dikenal sebagai desa sentra mainan anak tradisional di Kabupaten Jepara tahun 2010. Ya, sekali lagi Desa Karanganyar dikenal sebagai sentra industri kerajinan mainan anak tradisional di Kabupaten Jepara tahun 2010 sampai 1975 sampai 2010 itu sudah ada perkembangan. Sampai saat ini masih banyak mainan-mainan telah diproduksi oleh Desa Karanganyar. Itulah asal muasal Desa Karanganyar dinobatkan oleh Kabupaten Pemerintah Jepara sebagai desa sentra mainan anak Karanganyar. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari SMA Negeri 1 Walahan dari kelompok 3 ingin izin mewawancarai Bapak untuk melaksanakan tugas sekolah P5 saya dan kelompok saya mengenai kearifan lokal. Sebelum memulai wawancaranya, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Musapa, Desa Karanganyar, Kecamatan Ulan, Kabupaten Jepara. Ini saya sebagai produk ini pembuatan otok-otok. Bagaimana cara Bapak untuk memperkenalkan permainan tradisional ini dengan maraknya anak-anak lebih memilih bermain gadget? Asal usulnya begini.
dulu tuh ada orang dari sana, Cirebon sana, dapat mainan seperti ini namanya ayam ada, itu merak ada. Terus di sini kelihatannya saya bisa produk. Nah, terus saya buat produk bisa, terus dipasarkan. Alhamdulillah ternyata laku. Sampai saat ini tuh laku, sudah sampai mana-mana, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Sumatera sana, Sulawesi. Untuk yang Jawa Tengah itu ada yang ini seperti ini pesanan dari dari Wonosobo. Ini Wonosobo 1.500 mau dikirim. Ini alhamdulillah sudah lancar. Baik, anak-anak suka permainan ini. Kenapa? Maksudnya itu ada warna-warni, itu berbunyi, anak-anak kan suka gitu. Terus apa lagi? Bapak mengapa lebih memilih memproduksi dolanan otak-otak ini? Karena begini, saya membuat ini lebih cepat daripada yang dulu-dulu itu. Saya membuat itu seperti tarian itu lele-lelean, terus ada itu kuro itu ada, terus tikus itu ada. Yang lama saya pilih yang ini, padahal ini modelnya malah lebih besar bahan bakunya, terus alat-alatnya kan lebih mahal. Ini saya senang pilih ini aja, soalnya paling cepat. Kalau boleh tahu berapa waktu yang dikeluarkan untuk memproduksi permainan ini? Untuk mengeluarkan modal produksi untuk per 1.000-nya aja ya. Untuk 1.000-nya itu habis biaya modal, ongkos kerja, apa itu per 1.000-nya itu mendapat habis dana hampir 4 jutaan. Tapi nanti dijual, diambil bakul, laku 5 juta per 1.000-nya. Kalau upah tenaga itu per 1.000-nya itu 500 sendiri. Kalau saya kerjakan sendiri kan otomatis di samping hasil kan saya dapat upah yang saya kerjakan. Kalau tidak bisa mengerjakan sendiri kan saya kerjakan orang lain. Ini pekerjanya juga orang lain, diantar-antarkan ke sana di rumah-rumah. Kalau boleh tahu bahan bakunya apa saja? Bahan bakunya pertama bambu ya, bambu seperti itu, yang ada itu. Terus itu digaji, diputus-putus itu, nanti terus dirajang itu, dicat sama simbol. Setelah cat terus dibalut-balut, namanya spon yang balutnya. Spon, terus setelah spon itu terus ada kaleng bekas susu, kaleng bekas susu Bibren itu, tapi yang bekas itu beli, udah ada yang cari sendiri, sini tinggal menerima itu. Terus karet, terus spon seperti ini, sama ini sponnya ini beli dari Cirebon semua, tapi sudah ada yang sana, ada yang ambil, ada yang nyetok gitu di sini. Dan saya itu beli di tempat sini, tempat stoknya itu. Terus ada spon, ada karet, ada lem, nah bambu tadi jelas ya. Terus ya pokoknya itu. Terus spon tebal tuh, ada spon tebal, spon tipis, terus dicetak seperti ini. Terus mika itu disablon, disablon itu terus dibentuk seperti ini. Karena ada ini gambarnya sayap ya, sayap jagung ini, terus cat juga ada gitu. Terus bagaimana cara produksinya itu? Cara produksinya diambil tidak terus semua dibuat ya. Contohnya beli spon 1 kuntal, yang untuk grinding itu dibuat semua 1 kuntal itu jadi berapa? Satu hari kerja ngepon itu seperti alatnya di situ ngepon itu udah jadi. Terus setelah itu bambunya gitu nanti dipaku ini kaleng dan bambu kan dipaku, terus balut-balut sama terus sendiri-sendiri. Terus setelah itu terus pembuatan atau kotor itu dari bahan alami semuanya. Untuk membuat
itu membutuhkan waktu berapa lama? Untuk per satunya Satuannya. nah per satuan itu yang otok-otok aja itu saya tuh 5 menit bisa jadi satu yang otok-otok, terus ditambah yang ini kalau sudah jadi ada cetan ini, sudah ada spons seperti ini, sudah dicetak kan, itu 10 menit jadi satu. Ya dulu satu dorongan ya, itu jadi satu. Kalau 1000 ya lama, kalau 1000 biji itu lama. Yang buat otok-otok saja kalau fokus saya buat otok-otok itu satu orang itu dapat 250, atau nek dicekel 2 orang itu 300 dapat. Yang otok-otok aja, ndak sama ini. Yang ini lain lagi. Kalau yang ini buat ini jadi semuanya itu jadi 100 itu 1 hari bisa. Jadi 1 hari itu kalau bersih otok-otok jadi itu 100-150 jadi 2 orang yang kerja. Tapi kalau dikerjakan sama orang lain, kalau sekian kan tidak mungkin dikerjani saya sendiri 2 orang ya, dikerjakan orang lain. Kalau untuk mengatasi bahan baku yang sudah tidak berguna lagi gimana Pak? Untuk mengatasi bahan baku, semua bahan bakunya itu berguna tapi ada sampahnya. Nah, sampah itu yang seperti putih ini bisa dijual sebelum dicat, bisa dijual lagi didaur ulang. Tapi kalau yang bekas ini, komponen ini seperti cakar, itu terus itu roda itu buang, dibakar atau dibuang ke tempat sampah. Pasar akan ramai sama pasokan pasar akan ramai. Pasar di tempat saya soalnya bakulnya kan banyak, jadi yang sini sepi, yang sini ramai, jadi pemesan tuh ada terus. Kemarin itu ada hujan dulu itu ya sepi sekitar 2 hari 3 hari tidak ada yang pesen. Terus ada 1 Januari ini pesanan ini banyak, ini 2000-an pesen lagi. Jadi barang itu hampir ada terus, hampir rame, soalnya bakulnya banyak sih. Kalau barang pernah kembali nggak? Nggak pernah kembali, itu ditabung sendiri selama-lama laku sendiri, kecuali yang jelek, yang rusak itu saya bawai bekal seperti lem. Kalau rusak di sana, dilem di sana di tempat jualan gitu. Penghasilan sama keuntungan dapat dari usaha otak-atik ini berapa? Kalau hasilnya saja ini hampir keseluruhan ini ya per 1000-nya itu dapat kan tenaga kerja kan apa itu ya lumayan gitu. Nah, tenaga kerjanya per 1000 itu 500 kan dorongan ya. Kalau saya kerjain sendiri kan dapat otomatis untuk opahan dari hitungan tenaga kerja tadi. Nah hasilnya lumayan. Kalau harga jualnya berapa Pak? Harga jual seperti ini diambil bakul, yang ambil bakul ambil sini ke tempat produk ini itu 5.000 per satu ya. Itu di sini kalau dijual entah berapa, tidak tahu. Nah, ini kan dari yang produk itu, jadi per 1000-nya itu 5 juta. Tantangan dalam menjalani usaha ini apa aja Pak? Tantangannya bahan baku kan kadang rumit, susah. Terus seperti kaleng itu kalau hujan tidak ada, terus nunggu kalau sudah ada, cuman gitu ada cara Jawane rendet. Nah, renteng ya sedelok terus ada yang dibeli gitu. Apa yang dilakukan Bapak kalau ada kenaikan harga pada bahan dasar dagangan Bapak? Kalau ada kenaikan itu biasanya yang naik itu spon ini seperti ya, terus kaleng kadang naik, itu ambil sikap gimana dinaikkan, juga yang dari ini pembeli dinaikkan. Terus nanti kalau bahan ini sudah turun kembali, sudah stabil, ya harganya stabil lagi gitu. Itu menurut
menurut menurut apa si pembeli itu, terus bahan baku kan gitu ada kenaikan. Selain di tempat ini, ada tempat lain untuk Bapak memproduksi atau apa toh? Ada yang lain juga ada, teman banyak. Kalau di sini saja ya ndak pesanan ndak dapat. Ada sebelah ini tempatnya Pak Sare ada dikerjakan juga produk, terus yang di mana juga ada, di sebelah Pak Maro tadi ya yang lewat sini tadi kan ada itu ada pekerja. Apakah usaha ini akan dilanjutkan oleh generasi Bapak selanjutnya? Ya memang insya Allah dilanjutkan, tapi generasi kan bukannya anak saya atau cucu saya, kan yang lain generasi muda-muda kan bisa kan gitu. Tetap generasi muda itu bisa melanjutkan, soalnya bisa ditiru kan gitu sih, bisa ditiru. Harapan sama keinginan Bapak selama berdagang dalam kurun waktu selama ini apa Pak? Harapannya itu cita-cita saya itu saya bekerja ini bisa untuk biayai sekolah anak kan gitu, untuk biaya rumah tangga, untuk apa makan, pokoknya biaya kehidupan lah gitu. Ini caranya ngebut. Nah, iya. Kan lubang ya. Ya, ini juga, tapi ini sudah lubang semua. Terus dikasih ini kaleng ya. Nah, ini buat kalengnya ya.
apa langsung jadi? Proses pon ya dulu ya. Nah, ini. Ini kaki jago ya. Ini kakinya. Betul juga seperti ini. Terus dikasih sayap.